Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama dengan mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ada banyak tema sebetulnya yang bisa ditangkap dari bacaan Injil ini. Ada tema yang pertama tentang sahabat-sahabat pengantin pria yang tidak berpuasa. Yang kedua, tema mengenai puasa itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa melihat tentang anggur baru harus disimpan di dalam tempat yang baru. Secarik kain yang lama itu harus untuk dipakai untuk menambal baju yang sudah tua. Karena kalau kain yang baru itu akan justru merusak semuanya. Jadi kita bisa melihat temanya sebetulnya ada banyak. Kita bisa memilih sebetulnya salah satunya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Baik, kita bisa melihat tema yang pertama saja. Kita bisa melihat murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berpuasa, lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa sahabat mempelai pria itu tidak akan bisa berpuasa sampai nanti saatnya mempelai itu diambil darinya. Baik, kita bisa melihat ibu bapak begini. Kalau orang itu bersama dengan pengantin atau pada saat itu kondangan, semua serba ada. Semua serba dimanja seolah-olah. Mau makan ini, makan itu, segala macam ada. Lalu juga suasananya dalam suasana pesta kegembiraan. Ada suasana seolah-olah walaupun tidak kenal dengan semua tamu yang datang, tetapi orang bisa merasakan kebahagiaan itu. Semua disatukan di dalam pesta itu karena kehadiran mempelai. Kita bisa melihat ini yang terjadi. Nah, kalau mempelai itu sudah tidak ada lagi, berarti orang hidup dalam situasi sehari-hari lagi, orang harus berusaha. Dan kalau orang harus berusaha, orang bekerja, orang itu harus fokus. Dan kalau orang itu harus fokus, orang itu harus bisa mengendalikan dirinya. Orang tidak bisa lagi mencari kenikmatan lagi. Tetapi orang harus mencari sesuatu untuk mungkin modal untuk mencari kenikmatan. Oke. Tetapi yang jelas adalah kalau orang itu bisa mengendalikan dirinya, orang itu akan bisa menemukan kebahagiaan itu lagi. Dan sekarang kalau kita bisa melihat kalau orang itu harus fokus, maka orang itu harus menguasai dirinya, orang itu harus puasa juga, harus mati raga juga supaya tidak dikendalikan oleh nafsu-nafsunya yang liar dalam dirinya. Jadi sebetulnya Tuhan itu mengingatkan kepada kita, selama Tuhan Yesus ada di sana, semua sudah istilahnya dicukupi oleh Tuhan Yesus. Mau lapar, mereka bisa memecah-mecah roti. Kata murid-murid yang lain mungkin, Tuhan kami bisa memecah-mecah roti untuk bisa menggandakan roti supaya kita semua bisa dalam suasana kenyang. Untuk mendengarkan sesuatu yang baik, indah. Guru kami itu adalah guru yang penuh kuasa.
sakit bisa disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan. Segala macam itu kan kalau Tuhan Yesus hadir real dalam hidupnya secara fisik di situ. Tetapi kalau Tuhan Yesus nantinya itu diangkat ke surga sehingga para murid tidak bisa merasakan lagi kehadiran Tuhan Yesus secara badani, secara fisik, maka mereka harus menemukan Tuhan Yesus dalam dampingan Roh Kudus. Maka orang harus melimbang-limbang. Dan kalau melimbang-limbang ini orang harus memurnikan, betulkah ini itu kata-kata Roh Kudus atau kata-kata yang lain, ataukah ini dikendalikan oleh situasi yang ada di luar. Maka orang harus berpuasa supaya dimurnikan. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, maka kita bisa melihat puasa itu bukan menjadi pertama-tama ibadah, tetapi menjadi sarana orang untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Kalau itu sarana, maka kita bisa melihat bahwa ini itu hanya menjadi semacam kendaraan untuk kita bisa memurnikan hati kita. Jadi tujuannya ada utama. Bukan puasa itu tujuannya, tetapi tujuannya adalah melalui puasa itu orang bisa fokus kepada Allah. Dengan demikian, Tuhan mau mengajak kepada kita memurnikan diri kita. Dan ini sebetulnya itu mengubah situasi yang ada. Karena orang Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa orang harus berpuasa. Nah, puasa sebagai salah satu ibadah untuk apa? Ya, karena ini adalah kata-kata Tuhan, maka orang harus berpuasa. Tetapi kalau ditanya, untuk apa berpuasa? Orang Yahudi mengatakan, ya karena ini aturannya seperti itu. Nah, sedangkan Tuhan Yesus lebih mau untuk mengatakan bahwa puasa ini adalah sarana. Karena tujuan utama adalah selalu berdekatan dengan mempelai itu. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih. Maka yang harus kita perbaharui adalah pola pikir kita, pola merasakan kita. Sehingga kita bisa melakukan yang baik pula. Dengan seperti itu, kita nanti akan bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Kita akan istilahnya dijamu kembali kalau kita menang dalam kehidupan di dunia ini, nanti kehidupan dalam keabadian seolah-olah kita merasakan perjamuan bersama dengan sang mempelai kudus itu. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, maka mari kita mencoba untuk kembali memperbaharui pola pikir, pola merasakan kita dalam beribadah maupun di dalam doa, sehingga kita nantinya bisa dituntun oleh Allah kepada fokus utama di dalam kehidupan beriman kita, yakni berelasi dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan sesuatu yang indah bersama dengan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Selamat merenungkan.